Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Syaputri dengan NIM 0702213069. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pemrograman mobile dasar. Nah, untuk pembuatan aplikasi data mahasiswa ini saya menggunakan Kodular dan Airtable. Jadi, Kodular itu ialah platform untuk membuat aplikasi tanpa menulis kodenya itu secara langsung. Kalau untuk Airtable-nya itu sendiri, itu gunanya untuk menyimpan database berbasis cloud yang sudah sangat fleksibel dan mudah digunakan. Jika Kodular dan Airtable kita gabungkan, itu bisa membuat aplikasi dengan baik dan sederhana. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai pembuatan aplikasinya dengan menggunakan Kodular dan Airtable ini. Nah, saya sudah di tampilan Airtable ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung buka aja di Google teman-teman dan login cuman pakai email kok. Karena saya sudah punya database-nya teman-teman, jadi saya tinggal buka aja. Nah, ini data-data yang udah pernah saya masukkan ya teman-teman. Ada NIM, nama, prodi, dan angkatan. Nah, setelah sudah memiliki database, teman-teman bisa ke Kodular ya teman-teman. Nah, terus script. Maaf ya teman-teman, agak lelet nih sepertinya. Nah, karena saya udah punya projectnya, saya tinggal klik aja project saya, itu Akademik 2. Nah, ini tampilan yang saya buat. Nah, selanjutnya kan teman-teman kita screen aja nih. Screen itu dia sebenarnya ada bacaan screen di sini. Untuk menghilangkan itu, kita bisa title ininya. Seharusnya ini ada di checklist, cuman kita hilangkan biar kosong gini tampilannya. Nah, setelah itu kita menggunakan vertikal. Vertikal ini dia agar tampilannya rapi dan lebih tersusun gitu. Untuk label ini dia di data mahasiswanya ini ya teman-teman. Sebenarnya ini dia udah diganti jadi data mahasiswa, jadi dia di sini tuh seharusnya. Nah, kalau untuk yang label kedua ini sebenarnya untuk jarak aja biar rapi gitu. Nah, horizontal itu bagian garis yang sini ya teman-teman, ini dia udah panjangnya udah disamaratakan karena pakai fill parent ini ya teman-teman. Nah, untuk name ini sama tadi, sebenarnya dia dari label cuman dia diganti bacaannya jadi NIM. Nah, selanjutnya untuk teks NIM-nya itu ini teman-teman di sini. Untuk mengisi datanya nanti ya. Nah, untuk label itu ya jarak yang di sini ya teman-teman. Nah, horizontal itu sama kayak di NIM tadi yang garis panjang ini. Terus nama ini dia sama teks nama nih untuk mengisi data namanya nanti ya teman-teman. Nah, untuk labelnya ini jarak juga. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Untuk di prodi nih ya teman-teman. Prodi itu kita menggunakan spinner ya teman-teman. Nggak sama kayak yang sebelum-sebelumnya, karena kan prodi ini kita nanti bakal tinggal milih aja tuh kayak jurusannya apa. Sistem informasi, ilmu komputer gitu. Jadi di sini cara penulisannya itu gini teman-teman, agar kayak list ke bawah ya teman-teman. Pilih ini untuk di boldnya, baru dikomakan biar dia ke bawah. Nah, habis itu ilmu komputer, dilanjut lah dengan matematika ya teman-teman. Nah, label yang ini tuh untuk jarak, sama seperti yang di atas tadi teman-teman. Nah, horizontal itu untuk ini sama juga kayak yang di atas. Terus ini dari label tadi, cuman ini diganti namanya jadi angkatan.
Kalau teks angkatan ini dia untuk mengisi datanya teman-teman sini. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman kan setelah kita mengisi teks angkatan di sini kan, angkatan berapa. Setelah itu kita ambil space. Ini untuk jarak atau spasi ya. Setelah itu kita ambil horizontalnya, dan di dalam horizontal ini terdapat ada 3 button ya untuk input, edit, dan delete. Setelah itu kita ambil lagi horizontal untuk refresh dan view. Nah, tapi di sini ada yang beda ya teman-teman. Di sini pakai list picker, yaitu untuk list atau kita bisa melihat apa yang udah kita input ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu kembali lagi ke database-nya ya teman-teman. Begitu. Begitu sudah kita isi, kita bisa melihat view-nya secara langsung. Nah, untuk di Aircloud-nya ini teman-teman, dia ini gabungan antara Airtable dan Codular ya. Nah, untuk cara menggabungkannya itu kita harus mencari APK-nya sama batch ID-nya. Nah, yang pertama kita cari itu APK. Kita ke akun, terus kita ke developer hub. Setelah itu, ini dia token ID ini APK nih, PATNZ ya, teman-teman coba kita lihat sini. Nah, PATNZ ya, sama ya teman-teman, dia sampai titik sini. Terus kita akan cari batch ID-nya. Untuk batch ID-nya tuh kita bisa mencarinya di teman-teman. Nah, ini dah. Help. Nah, setelah itu buka API documentation. Nah, agak di scroll ke bawah. Ini dia. APP9NZ itu dia. Batch ID-nya ya teman-teman. Kan sama teman-teman. Nah, untuk yang NIM, nama, prodi, angkatan ini kurang lebih sama seperti yang di atas ya teman-teman. Nih, sama dia teman-teman. Nah, notifier ini untuk notifikasi ya teman-teman di aplikasinya. Kalau untuk decorationnya dia bisa kita lihat di blog ada. White. Nih. Jadi kita bahas ininya ya teman-teman dari atas. Nah, di sini ada when button input. Jika text name tidak kita isi, maka akan muncul pesan name tidak boleh kosong. Terus request fokus ini di mana kursor akan kembali ke text name. Kalau untuk nama, dia sama juga kayak text name ini. Kalau nggak kita isi, maka akan ada pesan nama tidak boleh kosong. Request fokusnya itu ya kursornya kembali ke teks nama. Kalau di SPN Prodi-nya ini, kita disuruh pilih prodi. Akan muncul notifikasi silakan pilih prodi. Kalau untuk di angkatan, dia sama seperti di NIM dan nama. Nah, kalau di Aircloud-nya ini, kolomnya ini dia NIM, nama, prodi, angkatan. Ini dia sudah sesuai dengan di tabel Airtable nih, NIM, nama, prodi, angkatan, dia ada 4 kan. Terus kalau untuk yang di teks NIM teks sama teks NIM nama teks itu dia sesuai sama yang ada di kodularnya tadi kan. Kalau SPN Prodi kan emang selection pilih karena dia milih. Kalau yang untuk angkatannya dia sama kayak di nama. Nah, kalau untuk di teks name-nya ini gunanya untuk dimana ketika kita berhasil input data yang baru, maka ini akan bersih kembali agar bisa memasukkan data yang lainnya. Setelah itu, kalau untuk di notifier-nya ini, ketika kita menginput datanya, maka akan keluar notifikasi data berhasil ditambahkan. Oke, teman-teman, kita coba sambungkan ke handphone ya, teman-teman.
Loading. Masukkan NIM-nya 070. Nah kan, oke, data berhasil di-input, kita lihat ya. Nah, ini dia sudah masuk datanya. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada screen initialis decoration. Nah, ini dia ada inisialis global NIM, nama, angkatan, dan prodi. Nah, di mana ini kegunaannya sama seperti array ya teman-teman, yang untuk menampung data-data. Terus when air NIM. Nah, kita akan manggil set global NIM, yang dimana untuk nilainya di sini. Terus kita memanggil air nama. Di air nama ini kita isi kolom nama, dan maksimal recordnya itu ada 1200. Kenapa 1200? Karena untuk maksimal sekarang itu belum berlangganan teman-teman. Jadi maksimalnya masih bisa segitu. Untuk yang selanjutnya ini sama seperti di atas teman-teman, kegunaannya sama-sama masih 1200 juga ya. Nah, saat air angkatan dalam kolom ini, dan data kita ambil dari inisialis global angkatan tadi kan teman-teman, dan kita akan mendapat nilainya. Lalu kita akan masukkan inisialis baru, yaitu list. Terus kita akan membuat list kosong. Terus kita akan masuki listnya itu, kita akan melakukan perulangan. Terus datanya itu dia dari 1 dan kepanjangan data, yang artinya banyaknya data yang udah tersimpan di database teman-teman. Terus kita tambahkan get values yang terdapat nilainya. Nih, by 1. Terus kita masukkan add item list agar kita bisa masukkan data list tadi. Habis itu kan kita join nih untuk memasukkan datanya. Yang kita masukkan datanya itu enggak semua ya teman-teman. Cukup nama dan prodi untuk di view-nya. Yang kita masukkan list get nama ini teman-teman. Terus get number. Ini dia sesuai nilainya yang kita simpan teman-teman. Terus ini ada /n atau garis merah, ini dia fungsinya sebagai untuk enter ya teman-teman. Ya, untuk biar bisa dipindahkan ke bawah. Kalau ini nggak ada, maka tampilannya akan kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah gitu ya teman-teman. Habis nama ini di sebelah kanannya prodi. Cuman kalau misalnya kita pakai /n ini, habis nama baru di bawahnya itu dia prodi. Jadi itu ya teman-teman gunanya. Terus setelah itu kita masukkan set list speaker view gitu. Terus kita masukkan elemennya itu ke dalam view agar kita bisa mendapat get list. Get list ini data yang perulangan tadi ya teman-teman. Terus kita masukkan call notifier yang memanggil tadi itu, untuk manggil notifikasi ya teman-teman. Nah, ketika list speaker view ini kita pilih, maka kita masukkan set compounding name, nama, sama angkatan. Terus kita buat enable, tetapi dengan value-nya false. Berarti ini merupakan kebalikan dari disable. Kenapa? Karena kalau belum diedit, maka inputan data yang tadi kita buat tidak bisa diubah-ubah dan diganti. Maka dari ini kita buat false. Setelah itu
masukkan set text name, di select list item list, terus masuk get global name, terus indexnya list picker view. Terus begitu juga dengan nama, prodi, dan angkatan. Di sini kita langsung tes aja ya teman-teman, kita langsung klik aja view-nya, kita lihat. Nah, di sini udah masuk datanya ya, ada Uci, Rima Utari, M. Syafiq Sunjaya, Suci Syaputri. Nah, kita klik aja nih. Nah, untuk selanjutnya button edit ya. Ketika diklik, jika kita mendapatkan situasi jika data tersebut kosong, belum kita pilih, maka akan keluar bacaan notif. Bacaannya itu pilih data terlebih dahulu. Yang maksudnya berarti data itu belum kita isi gitu dari list speaker yang ada gitu. Maka yang kita lakukan yaitu masukkan dulu datanya. Setelah masukkan data yang kita ambil dari view tadi, maka kita tekan edit. Setelah kita tekan edit, kita bisa lihat fungsi set ini name nama angkatan. Sudah enable dan value-nya itu true. Sedangkan yang tadi itu masih disable. Nah, kalau maknanya enable berarti ini datanya udah bisa diedit. Maka setelah udah kita edit, kita bisa menyimpannya dengan button simpan. Terus kita masukkan fungsi manggil aircrew, terus kita update row by nomor ya. Setelah itu yang kita ambil itu dari view-nya ini, maka kita buat atau kita panggil nama kolomnya. Kalau nama kolom dari yang tadi kan datanya tuh 4, name, nama, prodi, sama angkatan. Maka terus kan untuk values-nya itu juga ambilnya itu dari teks name, teks nama, sama SPN prodi, sama teks angkatan. Setelah kita ubah, maka akan ada notifikasi nih, call notifier nih data berhasil diubah. Setelah itu kita panggil set komponen set name, nama, prodi, angkatan, edit. Nah, terus kita reset kembali untuk kita perbarui. Sehingga saat kita mau ngedit data lain bisa kita masukkan kembali. Nah, kita coba ya teman-teman untuk di editnya. Sebentar teman-teman. Kita coba. Ini kan datanya Rima Utari ya teman-teman. Coba kita ganti namanya, edit dulu, kita klik. Terus kita ganti Rima Putri. Terus angkatannya kita ganti juga 23. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, habis itu kita lihat nih view-nya teman-teman, apakah berhasil teredit atau enggak. Nah, kan sudah terganti itu teman-teman, Rima Utari angkatan 2023 ya teman-teman, berarti berhasil. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ketika button refresh ini kita klik, maka akan muncul notifikasi show progress dialog yang pesannya yaitu tulisannya loading. Nah, terus ketika kita memilih button delete, terus jika situasinya kita belum menulis view yang mau kita pilih, maka akan ada notif pilih data terlebih dahulu. Lalu, jika data sudah ada, maka akan ada pesan yakin ingin menghapus data ini. Setelah itu akan ada pilihannya iya atau tidak. Dan untuk cancel label ini kita close-kan aja karena kita tidak memilihnya. Nah, kita akan mencobanya
langsung ya teman-teman. Nah, ini kan yang nggak ada nih, datanya nih masih kosong nih teman-teman. Coba kita pilih delete. Nah, kan pilih data terlebih dahulu kan muncul di situ teman-teman. Nah, kita lihat di view-nya ini. Kita pilih data yang mau kita hapus. Misalnya UCI gitu kan. Nah, udah keluar tuh datanya. Kita klik aja delete. Nah, yakin ingin menghapus data? Katanya kan teman-teman. Kita pilih iya. Oke, keluar bacaan data berhasil dihapus. Nah, ketika notifier 1 dipilih, ini untuk delete ya. Terus ketika kita pilih iya, maka data yang kita pilih di view tadi akan otomatis terhapus. Dan terpanggil juga ini ada notifnya data berhasil dihapus. Nah, lalu kita set komponen name, nama prodi, angkatan kita reset kembali nih. Agar jika kita ingin menghapus data yang lain bisa muncul lagi. Tidak terganggu oleh data lainnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf untuk teman-teman ya yang udah menonton juga. Jika ada kritik dan sarannya boleh di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.